Hai semuanya, welcome to channel Rasela Craft. Di video ini kita akan membuat amigurumi Pink Soldier dari film Squid Game. Sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video tutorial selanjutnya. Untuk alat dan bahannya, kita perlu menyiapkan benang mik cotton warna pink, hitam, benang putih sedikit saja untuk aplikasi tanda di kepalanya ini, segitiga, lingkaran, dan kotak. Kemudian hakpen 2 mili, dakron secukupnya, kemudian jarum sulam untuk menyelipkan sisa benang, gunting, stitch marker, dan jarum pentul untuk membantu menandai saat kita memasang aplikasi tanda di kepala. Bagi teman-teman yang mencari alat dan bahannya, bisa mampir ke Shopee Rasela Craft ya. Linknya bisa dilihat di deskripsi video ini. Sekarang yuk kita mulai cara membuatnya. Pertama-tama kita akan membuat bagian kepalanya. Kita buat magic ring dengan benang hitam. Untuk teman-teman yang belum tahu cara membuat magic ring, kalian bisa lihat tutorial cara membuatnya di link di deskripsi video ini ya. Seperti ini. Untuk baris pertama, kita isi lingkaran ini dengan 6 single crochet. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Kita tarik benang yang pendek ini untuk merapatkan lingkarannya. Kita tandai akhir barisnya dengan stitch marker di SC yang terakhir ini. Kita tandai. Nah, untuk baris kedua kita mengerjakan 6 increase, yaitu tusuk penambahan. Dalam satu lubang ini kita mengerjakan 2 single crochet sebanyak 6 kali ya, sampai di sini. Kita masukkan hakpennya ke lubang pertama di baris pertama. Satu SC, 2 SC di dalam satu lubang. Lanjut ke lubang selanjutnya. Increase kedua, lubang selanjutnya, increase ketiga, increase keempat, increase kelima, kita buka stitch markernya, increase ke-6. Kembali kita tandai.
Lanjut ke baris ketiga, kita akan mengerjakan SC kemudian increase sebanyak 6 kali. Sebelumnya bisa kita tarik ya, ini masih ada lubang, kita bisa rapatkan lagi, tarik kencang aja. Nah, sudah menutup. Nah, sekarang kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga, yaitu SC kemudian increase sebanyak 6 kali. Jadi ini SC kemudian increase, SC increase sebanyak 6 kali sampai di sini. Seperti ini ya. 1 SC, di lubang selanjutnya increase, lubang selanjutnya SC, kemudian increase, nah, kita lanjutkan sampai ke stitch marker ini, SC increase, SC increase. Kita sudah sampai di lubang terakhir di baris ketiga, increase. Nah, penting banget ya, jadi kita pakai stitch marker ini untuk membuat amigurumi agar kita tidak salah hitungan, dan sudah pasti ini selalu berada di akhir baris. Jadi kalaupun sampai salah hitungan akan ketahuan kalau tidak pas sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjut untuk baris yang keempat. Kita mengerjakan 2 SC kemudian increase sebanyak 6 kali. Jadi 1 SC, 1 SC, kemudian increase, 1 SC, 1 SC, increase. Kita ulangi sampai di sini. Lubang selanjutnya 1 SC, 1 SC, kemudian increase, kita ulangi lubang selanjutnya 1 SC, 1 SC, kemudian increase. Nah, untuk lubang selanjutnya kita kerjakan dengan cara yang sama. 1 1 increase, satu, satu, increase. Sekarang kita lanjut ke baris kelima. Kita akan mengerjakan 3 SC kemudian increase sebanyak 6 kali. Jadi ini 1 SC, 1 SC, 1 SC, kemudian increase 1 SC, 1 SC, 1 SC, increase, keliling sampai ke stitch marker. Satu, satu, satu,
increase. Kemudian lubang selanjutnya 1 SC, 1 SC, 1 SC, increase. Nah, seperti ini. Kita tinggal melanjutkan sampai ke stitch marker sini. Nah, ini tusukan yang terakhir, increase. Kita pasang penandanya. Lanjut ke baris ke-6. Kita mengerjakan 4 SC, kemudian increase sebanyak 6 kali. Jadi ini 1 SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC, lalu increase. Kita kerjakan diulang sebanyak 6 kali. SC, lubang berikutnya 1 SC, lubang berikutnya 1 SC, lubang berikutnya 1 SC. Sudah ada 4 SC, lalu lubang selanjutnya increase. Kita ulangi lagi. 1 1 1 1 increase. Lalu baris ke-7 5 SC, lalu increase sebanyak 6 kali. 1 SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC, kemudian increase, dan kita ulangi mengelilingi baris ini sampai di stitch marker. Nah, seperti ini ya. 1 SC, SC yang kedua, SC ketiga, SC keempat, SC kelima, lalu increase. Kita ulangi. Satu SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC, increase. Setelah sampai baris ke-7, untuk baris ke-8 sampai ke-15 nya kita tidak mengerjakan tusuk penambahan lagi, tapi kita hanya mengerjakan
1 single crochet di dalam 1 lubang. Jadi 1 lubang ini kita isi dengan 1 single crochet, lubang selanjutnya 1, lubang selanjutnya 1, sampai ke stitch marker ini. Untuk baris ke-7 ini ada 42 lubang ya. Kita bisa memastikannya dulu kalau mau menghitungnya. Dari stitch marker ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nah, kalau sudah pas, kita bisa mengerjakan ke baris selanjutnya. Untuk baris ke-8 seperti ini, kita bisa sambil menghitungnya. 1 SC, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir 42. Nah, seperti ini. Jadi 1 lubang, 1 single crochet. Baris ke-8 nya sudah. Nah, baris ke-9 sampai baris ke-15 kita kerjakan sama seperti baris yang ke-8 ini. Nah, sekarang kita sudah sampai ke baris yang ke-15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lanjut ke baris ke-16 dan seterusnya. Kita akan mengerjakan tusuk pengurangan. Untuk baris ke-16 kita mengerjakan 5 SC, kemudian decrease sebanyak 6 kali. Jadi 1 SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC, decrease. Dan selanjutnya ini kita ulangin juga dengan cara yang sama. Nah, untuk decrease-nya ini saya menggunakan invisible decrease ya. Bedanya kalau invisible decrease itu hasilnya akan lebih rapi dan lebih rapat, tidak kelihatan bagian dalamnya. Bagi teman-teman yang mau melihat tutorial invisible decrease ini, sudah saya sediakan link tutorialnya di deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaan decrease biasa dan invisible decrease di sana. Nah, kita mulai baris ke-16, 5 SC, decrease. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian invisible decrease. Caranya seperti ini, kita masukkan hakpen hanya di lubang bagian depan rantai saja. Nah, sekarang lubang selanjutnya di lubang bagian depan juga, tarik benangnya. Selanjutnya sama seperti decrease biasa, kita tarik keluar benangnya melalui 3 lubang. Kemudian selanjutnya sama 5 SC lagi.
5, kemudian decrease 1 kali, masukkan hanya di lubang bagian depan, tarik seperti ini. Selanjutnya kita ulangi dengan cara seperti tadi lagi. Kemudian decrease. Kita tandai lagi. Nah, di sini. Selanjutnya baris ke-17, 4 SC, kemudian decrease sebanyak 6 kali. Jadi lubang selanjutnya kita mengerjakan 1 SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC, kemudian decrease 1 SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC, decrease. Nah, teman-teman boleh pakai invisible decrease ini atau mau pakai decrease seperti biasanya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Cuma kalau buat saya lebih senang pakai ini karena hasilnya akan lebih rapi. Tapi bebas saja teman-teman, tinggal pilih mau pakai decrease yang mana. 1, 2, 3, 4, kemudian decrease, 1, 2, 3, 4, decrease, nah sekarang kita sudah sampai decrease yang ke-6 atau decrease terakhir di baris ke-17. Decrease, lanjut ke baris 18, kita mengerjakan 3 SC kemudian decrease sebanyak 6 kali.
Jadi 1 SC, 1 SC, 1 SC, decrease. Kita ulangi sampai di sini. Satu SC, selanjutnya 1 SC, selanjutnya lagi 1 SC, lalu decrease. Ulangi lagi 1 SC, 1 SC, 1 SC, decrease. Baris ke-19 kita mengerjakan 2 SC, kemudian decrease sebanyak 6 kali. Jadi 1 SC di lubang selanjutnya, 1 SC di lubang berikutnya, lalu decrease. Kita ulangi mengelilingi baris ini. Di 1 SC, 1 SC, kemudian decrease. Lubang selanjutnya 1 SC, 1 SC, decrease. Seperti ini. Selanjutnya kita mengerjakan dengan cara yang sama. Satu SC, 1 SC, lalu decrease. Baris yang ke-20 kita mengerjakan SC kemudian decrease sebanyak 6 kali. Nah, untuk benang ini kita bisa masukkan aja ya benang sisa magic ring tadi. Lanjut 1 SC di lubang selanjutnya, kemudian decrease. Ulangi lagi 1 SC, decrease, satu SC, decrease,
kemudian 1 SC, dan ini decrease yang terakhir. Nah, sudah sampai ke baris 20 ini, kita longgarkan benangnya, kita tarik benangnya agak longgar seperti ini ya, supaya tidak lepas. Sekarang kita akan mengisinya dengan dakron. Kita isi dengan dakron secukupnya. Agak padat ya untuk bagian kepala ini. Kita bisa rapikan bentuknya dulu. Kalau masih kurang bisa kita tambahkan. Jadi mengisinya kira-kira saja ya. Kalau sudah cukup padat, nah, sepertinya sudah cukup ya. Kita bisa melanjutkan ke baris terakhir, yaitu baris ke-21. Kita tidak usah menggunakan stitch markernya lagi. Kita tarik benangnya yang tadi. Baris ke-21 kita mengerjakan decrease sebanyak 6 kali. Jadi ini 1 decrease, 2, 3, 4, 5, 6 decrease. Kita bisa sambil menekan dakronnya agar tidak ikut rajut ya, atau bisa dimasukkan agak ke dalam. Sudah. Decrease yang pertama. Decrease kedua. Decrease ketiga. Lalu yang terakhir kita sampai ke decrease ke-6. Sampai di sini sudah selesai ya membuat kepalanya. Kita bisa memotong benangnya agak panjang untuk menjahit sisa benangnya. Ini kita tarik saja. Kemudian kita menggunakan jarum sulam untuk menyelipkan sisa benang ini. Nah, ini kan masih agak berlubang ya, kelihatan lubangnya.
kita bisa menjahitnya dengan memasukkan jarumnya di bagian loop depan setiap lubang ini, lubang depannya saja. Bisa kita tarik untuk merapatkan lubangnya. Ya. Kemudian kita bisa masukkan ke tengah-tengah lubang tadi ini. Kita tembuskan ke bagian samping. Kemudian masukkan ke lubang sebelahnya, kita tembuskan ke samping seberangnya ini. Kemudian kita ulangi sekali lagi agar benangnya tidak mudah lepas. Ke lubang sebelahnya, kita keluarkan ke bagian sisi lainnya. Jangan terlalu ditarik ya, kira-kira saja. Nah, sekarang kita bisa menggunting benangnya. Sudah jadi bagian kepala.